Halo guys, kembali lagi bersama saya Rian. Ini adalah belajar public speaking yang keempat atau ke hari keempat. Nah, di sini saya akan ngebahas tentang teori pertukaran sosial atau social exchange theory. Mungkin itu. Saya lupa bahasa ilmiahnya. Cuman intinya teori pertukaran sosial. Nah, sedikit cerita kenapa saya ingin ngebahas ini karena barusan tadi pulang kuliah jam 10 tadi, jam 10.30 itu selesai dari mata kuliah komunikasi antar pribadi. Di mana di mata kuliah itu ngebahas tentang teori ini. Jadi saya sedikit ingin ngebagikan insight atau ilmu yang saya dapatkan sepulang kuliah tadi. Jadi teori pertukaran sosial adalah teori di mana satu individu itu merasa sorry teori pertukaran sosial gue lupa. Teori pertukaran sosial ini nggak kukat ya. Teori pertukaran sosial adalah teori di mana seorang individu itu akan menjalin hubungan dengan individu lainnya jika dia merasa ada timbal balik di hubungan tersebut. Jadi hubungan itu akan terjalin jika individu tersebut melakukan sesuatu kemudian dibalas dengan individu lainnya dengan setimpal gitu. Jadi ada pertukaran yang menguntungkan satu sama lain. Gimana ya jelasin yang enak nggak ya? Teori pertukaran sosial adalah teori di mana individu itu akan menjalin hubungan ketika ada untung dan rugi, memperhitungkan untung dan rugi. Biasanya hubungan itu akan terjalin ketika individu itu mendapatkan reward sesuai dengan apa yang dia ekspektasikan, sesuai dengan usaha yang pernah ia lakukan kepada seseorang tersebut. Hubungan pertukaran sosial ini akan terjadi konflik ketika salah satu individu itu tidak merasa puas atau merasa dirugikan. Contohnya seperti ketika kita punya teman, kemudian teman kita itu melakukan suatu kebaikan kepada kalian. Nah, karena kebaikan itu dia merasa kamu harus berhutang budi ke dia. Jadi dia pingin kamu ngebalas kebaikan dia suatu saat nanti. Namun kebaikannya itu harus sesuai dengan kebaikan yang pernah ia perbuat atau setimpal atau sama setidaknya. Jika kebaikan yang kamu lakukan tidak sebanding dengan kebaikan yang ia lakukan atau dia sudah merasa rugi, itu biasanya akan terjadi konflik atau salah satu bisa mengakhiri sebuah hubungan. Simpel seperti itu. Contoh yang bisa kita pelajarin dan di dalam pengalaman saya biasanya contoh kasus ada deh yang dialami orang lain, jangan saya. Ketika ada seseorang tukang yang melakukan pekerjaannya, kemudian dia tidak dibayar. Nah, dia melakukan kegiatan dia seperti
ngebangun bangunan. Intinya ada tukang, jangan baku banget ya. Intinya ada tukang nih, dia melakukan suatu pekerjaannya. Nah itu kan membutuhkan tenaga. Nah dia sudah bekerja keras seperti itu, dia tentunya dia ingin mendapatkan rewards kan, atau mendapatkan upah. Namun dia tidak diberikan, akhirnya terjadi konflik. Nah konfliknya adalah dia sampai menghancurkan apa yang telah ia bangun. Ya seperti rumahnya dirobohkan lagi, temboknya dijebolin. Pokoknya dia marah karena dia tidak dapat apa yang dia inginkan gitu ya, waktu upah atau gajinya. Makanya di situ terjadi konflik. Kemudian ada contoh satu lagi di mana teori ini juga ada dua contoh itu kan, yang teori tadi menjelasin kalau hubungan tersebut terjadi konflik. Satu teori lagi dari teori ini ngejelasin bahwa kalau ketika kamu melakukan kebaikan, namun kebaikan kamu dibalas lebih oleh seseorang temanmu. Jadi ketika kamu melakukan kebaikan, namun kebaikanmu itu dibalas lebih oleh temanmu, kamu cenderung akan merasa bahagia. Kamu akan cenderung melakukan hal yang sama seperti apa yang kamu lakukan sebelumnya. Contoh kasusnya itu ketika saya meminjamkan sebuah kamera ke teman saya, namun saya diberikan sejumlah uang yang bisa dibilang cukup banyak, melebihi standarnya gitu, standar di sewa kamera. Ya di situ mungkin saya akan minjamkan kameranya terus menerus, berulang-ulang, karena dia baik. Ya begitu. Udah, aku bisa ngomong gak sih? Gak apa-apa, struggle aja dulu. Oke. Mungkin itu teori pertukaran sosial. Semoga kalian ngerti apa yang saya sampaikan. Intinya teori ini ngebahas pertukaran atau timbal balik dari individu, dari sebuah sosial masyarakat. Ya seperti itu. Oh ya, ada satu lagi ya. Teori ini tuh hasilnya itu bisa langsung dan tidak langsung. Contohnya yang langsung adalah ketika rewardsnya maksudnya jadi tidak langsung dan tidak langsung. Ya itulah insight yang aku dapetin. Sedikit bego ya, kadang gue ngerasa bego coy, kadang gue ngerasa kok gak percaya diri sih. Kita harus percaya diri, kita harus tahu potensi kita. Intinya seperti itu. Males ya, kayak ngerasa ngapain gitu aku ngelakuin kayak gini tuh. Cuman aku masih inget apa katanya Haris, lu harus konsisten. Mau perasaan lu lagi bahagia atau enggak, jangan nurutin perasaan lu, jangan nurutin emosi lu. Lakuin hal ini secara konsisten. Ya aku tahu ngecapai untuk bisa public speaking dengan baik dan benar di depan kamera itu nggak instan gitu, butuh struggle seperti ini gitu. Ya walaupun gue males ya sebenarnya untuk nge-record kayak gini. Gue sebenarnya tadi meditasi sebentar karena gue pusing gitu, banyak banget hari ini yang pengen gue pikirin.
pikiran gitu terlalu banyak untuk besok ada lomba nih, besok gue harus foto, ternyata pendaftaran tutup, besok gue harus diskusi lagi, besok gue harus kelompokan, tugas arjin juga belum banyak yang pikirin gitu. Jadi gue meditasi tujuannya untuk ngilangin pikiran-pikiran negatif itu, dan alhamdulillah bisa. Setelah pikiran itu udah jernih, gue tenang, kemudian gue melanjutkan itu, pengen meditasi dan hampir ketiduran. Nah, hampir ketiduran itu sekitar berapa menit? Berarti meditasi sekitar 20 menit. Nah, gue mencoba untuk memaksakan untuk buat sebuah video lah tuh yang ku alami hari ini, insight apa yang ku dapat dari mata kuliah tadi. Sebenarnya dapat tadi kalau aku langsung pulang dan langsung record gitu. Namun gue langsung buka laptop dan hiburan. Jadi informasi tadi itu kayak tergenerasi. Intinya terurai, intinya ingatanku yang barusan tadi dari kuliah itu tergenerasi. Itu berkurang lah karena ada konsumsi hiburan mungkin. Ya harusnya gue langsung record aja sih. Terus apa lagi? Gue pengen sedikit cerita tentang hari ini. Gue tadi bangun pagi, terus gue sebenarnya udah kebiasaan banget ya gue bangun pagi jam 5. Namun gue ya tidur lagi lah, leha-leha lah dulu sampai 1 jam dan bangun jam 6. Dan jam 6 itu baru gerak. Dan ya melakukan kegiatan, ya alhamdulillah morning rutinku lancar. Pagi itu bisa dibilang aku juga udah ngelakuin olahraga. Ya intinya morning rutinku terjalankan dan bisa dibilang itu pagi yang berhasil. Dan gue semangat nih untuk kuliah. Dan di kuliah juga gue ngerasa bisa dapat insight-nya gitu. Gue bisa ngejawab apa yang dipernyatakan, yang ditanyakan oleh dosen. Gue mendapatkan insight-nya, gue bisa memberikan contoh sesuai dengan bahasa aku sendiri. Ya gue paham. Cuman ketika sampai kos itu kayak udah beda dimensi gitu. Gue masih nurutin perasaan, gue masih nurutin emosi gitu, untuk nanti dulu deh, istirahat dulu deh sebentar. Dan akhirnya apa seperti ini gitu. Seharusnya gue bisa. Nah, oke, lanjut. Nanti juga di jam 2.30 ada penulisan naskah. Gue di situ harus ngeliput, gue jadi reporter untuk ngebawain sebuah berita ringan, yaitu mungkin makanan di pinggir jalan di pasar Cerme. Nah, gue harus lihat contoh reporternya untuk review makanan tersebut gimana, cara pembicaranya gimana, cara penyampaiannya gimana. Intinya gue harus belajar sih, soalnya nanti langsung praktek seperti ini, nanti tag video gue harus bisa, gak boleh nunda-nunda lagi. Dan tadi sedikit cerita ya, aku tadi ketemu dengan teman gue yang sebelumnya gue pengen ajak diskusi mengenai tentang ini, tentang apa Rian, dijelasin. Diskusi tentang
Skripsi susah banget sih ngomong skripsi. Gue kenapa ya? Karena kok tidak bisa cepat gitu loh, lemot banget otaknya. Padahal ada di suatu waktu bisa berpikir cepat bisa. Dan gue punya potensi tersendiri. Coba apakah karena gue kurang latihan, karena gue sering malas-malasan, potensi gue jadi tidak keluar dengan baik gitu. Atau aslinya gue biasa aja. Tapi enggak deh. Kalau bisa dilihat, diperhatikan, dinilai di kelas, itu gue cukup menonjol di kelas. Namun ya walaupun ada yang lebih menonjol daripada aku, banyak, lumayan banyak. Cuman setidaknya gue bukan orang yang datang kuliah ke kelas yang diem-diem aja, yang duduk belakang, yang tidak pernah bertanya atau tidak. Gue salah satu yang ada di kelas, yang menghidupkan kelas. Seperti itu. Udah yang ada lagi yang bisa disampaikan lagi ya. Mungkin nanti malam gue mau record lagi. Gue pengen latih ini terus-terusan. Mungkin sebelum record gue pengen nyatat dulu apa yang pengen gue sampaikan sih. Sebenarnya udah gue catat sih. Ini cuman pembukaan doang. Gue bilang hal yang disampaikan pembukaan dah. Terus aku gak tahu lagi mau ngapain. Mungkin aku lebih prepare lagi untuk nyampaikan kayak gini biar enak gitu, biar kelihatan gitu kalau ada kesiapan ketika aku berbicara depan kamera seperti ini. Itu biar enak aja gitu dilihat. Sehari ngomongnya masih terbata-bata. Yang kedua kayak mungkin masih struggle. Gue nggak akan berhenti, gue akan terus ngomong sampai gue lancar. Suatu saat pasti lancar.